Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Misal akan menjelaskan materi baru mengenai recount text, yang mana minggu lalu kita telah membahas tentang past tense dan perfect tense. Nah, ini berhubungan materinya, materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Materi saat ini tentang recount text. Apa sih recount text itu? Apa sih recount text itu? Apakah generic structure itu? Dan apakah perbedaannya sama naratif? Terus kebahasaannya apa yang digunakan dan contohnya. Kemudian berikutnya di sini bisa akan jelaskan. Teks itu ada banyak macamnya. Ada recount, ada response, ada naratif, ada information report, poetry, explanations, descriptions, expositions, discussions, dan procedure, dan lebih banyak lagi. Teks itu ada dua macam, ada yang namanya teks short, ada yang long. Jadi kalau yang short itu short story, cerita pendek, atau misalkan seperti memo, kemudian announcement, itu yang singkat-singkat. Dan teks yang ini adalah teks yang lebih panjang. Nah, recount ini kita membahas tentang recount itu ada 3 macam keperluannya ya. Yang pertama, catat ya. Yang pertama itu kegunaan dari recount text adalah untuk menjelaskan tentang biografi seseorang. Yang kedua, cerita kejadian di masa lampau. Misalnya event kalian liburan, event kalian mengadakan acara, atau dia menceritakan ulang. Nah, yang ketiga itu dua. Bisa biografi dan menceritakan ulang kegiatan yang kalian lakukan. Nah, what is the recount text? Nah, in English, recount text is a text telling the reader about the past story, action, activity. It also used describe about someone autobiography. The goal is to entertaining or informing the reader. So, recount text ini is telling about the reader about the past story, menceritakan tentang cerita lampau, kegiatan, action itu kegiatan, di sini action, kegiatan, dan aktivitas. Dan biasanya juga untuk menjelaskan autobiografi, biografi seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa, itu namanya autobiografi. Tujuannya untuk menghibur dan menginformasikan pada si pembaca. Nah, kalian tahu nggak ada namanya recount dan naratif. Kalau recount itu real. Sedangkan kalau naratif itu unreal atau fiktif. Dia fiktif dan dia sifatnya tidak nyata. Kalau yang naratif, kalau yang recount itu nyata adanya, nyata kejadiannya, dan memang benar-benar terjadi ada. Kalau naratif itu cerita buatan, seperti cerita dongeng, cerita rakyat, kemudian fairy tales atau cerita binatang dan lain sebagainya. Nah, what is generic structure of recount? Kalian harus tahu nih, dalam membuat sebuah teks, kalian membutuhkan yang namanya generic structure. Generic structure itu adalah sebuah struktur yang digunakan untuk membuat teks tersebut. Jadi ada susunan. Kalau kayak bikin surat itu kan ada tanggal, ada kepada siapa ditujukan, kemudian ada pembuka. Nah, di sini juga sama, recount juga ada urutannya. Nanti di sini ada nih soalnya di UTS ya. Generic structure of recount text. Yang pertama yaitu adalah orientation. Orientation itu tells who was involved, what happened, where the event took place, when it happened, with orientation background information answering who, when, where, when, why. Jadi si orientation ini menjelaskan pembuka dari teks tersebut. Ada siapa saja tokohnya, apa yang terjadi, tempatnya di mana, dan kemudian background dari ceritanya itu seperti apa, kapan, di mana, dan mengapa. Itu biasanya pembuka.
events. Nah, dalam bahasa kalian nih ya, misalkan orientation itu adalah misalkan menceritakan tentang liburan. Pada hari ini saya akan melaksanakan kemarin saya berlibur ke Bali bersama keluarga saya pada hari Minggu dan hari Senin. Nah, itu namanya pembuka orientation. Bagian event, misalnya gini, hari pertama di Bali, event 1 nih. Hari pertama di Bali, saya pergi ke Pantai Kute, kita ke Pantai Bedugul, dan setelah itu saya berjalan-jalan di Denpasar. Hari keduanya, saya berjalan-jalan ke Pura. Nah, itu ada yang namanya event. Itu yang disebut dengan event. Event itu adalah susunan-susunan pelaksanaan dia ngapain aja nih selama liburan. Nah, terakhir reorientation. Reorientation itu consists of optional closure, event ending, concluding comments, dan expressional personal opinion regarding the events described. Jadi si reorientation ini terdiri dari tentang penutup. Nah, misalkan, nah teman-teman, itulah cerita dari liburan saya, sangat mengesankan sekali. Itu namanya reorientation. Jadi menjelaskan ulang bahwasannya ada juga tentang kesan-kesannya seperti apa liburan dia, itu namanya reorientation. Sampai sini paham ya? Nih seperti ini nih, yang tadi misal udah bilang nih ada susunannya. Event itu bisa berhari-hari ya, bisa banyak event itu, bisa event 10 juga bisa kalau misalnya kegiatan yang kalian lewatin itu banyak. Kemudian, nah di sini ada contoh kalimat, contoh teks. Ini mudah banget. Ini dia menceritakan tentang kegiatan dia berlibur di Yogyakarta. Last week, my friend and I went to Jogja. We visited many places. Itu orientation. Orientation itu ada kapan, di mana, apa, sama siapa. Sudah dijelaskan kan ya, kapannya last week. My friend and I itu adalah siapa, apa itu visited many places, dan di mana, di Jogja. Kemudian pada event, ada di sini ada 2 event yang dia jelaskan. First, we visited Parangtritis Bridge. The sun shone brightly and the scenery was beautiful there. We felt the wind blow across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals. There such as monkeys, tiger, crocodiles, snakes, and etc. We looked around in the zoo and also took pictures of these animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant as soon as possible as finish our lunch. We decided to go home. Nah, di event kedua dia jelasin bahwa di sana dia ke Parangtritis, dia melihat sunset, terus dia melihat beautiful sea, dia lihat pantai yang bagus. Kemudian dia pergi ke toko souvenir. Di hari berikutnya dia jalan kemana tuh? Ke Gembira Loka Zoo, ke kebun binatang. Kemudian dia lihat binatang-binatang, dijelasin tuh namanya events. Reorientation, for me that was the beautiful. We really enjoy it and I hope I could visit Jogja again. Ini adalah reorientation. Reorientation itu menceritakan ulang. Nah, tadi udah misalnya jelasin tuh tentang strukturnya udah, contohnya udah. Sekarang tata bahasa yang digunakan oleh si recount text. Dia tuh biasanya using details are selected to help the reader reconstruct the activity incident. Dia tuh bisa menjelaskan waktunya kapan. Dia waktunya details banget, dijelasin kapan. Kemudian dideskripsikin apa-apanya. Nah, biasanya si recount ini selalu menggunakan past tense. Kenapa sih? Karena recount itu menceritakan ulang kejadian di masa lampau. Ya kan? Berarti dia mundur.
Akhirnya dia menggunakan past tense. Kemarin sudah dibahas kan past tense itu gimana cara bikin kalimatnya. Pasti masih inget dong. Subjek, verb 2, objek. Nah, kalian belajar dari sana cara bikin kalimat past tense itu gimana. Kemudian dia sering menggunakan frequent is is made word switching. Maksudnya kata penghubung waktu. Next, later, when, then, after. Next itu berikutnya, later itu kemudian, then itu lalu, after itu setelah, before itu sebelum, first itu awal. Nah itu dia menggunakan frequent link. Jadi link itu events, kata penghubung waktu. Kemudian yang ketiga, recount, describe eventsnya. Dia menggunakan action verb. Apa sih action verb itu? Action verb itu kata kerja activity. Contohnya lari, makan, belajar, belanja, terus berjalan, itu namanya action. Tadi kan dia bilang mengunjungi. Nah, itu namanya action verb. Kemudian personal pronoun. Pronoun itu yang he, she, them, ya kan? Itu possessive pronouns. Terus ada itu subject pronouns, kata pengganti. Jadi ada kata pengganti, itu namanya pronouns. Yang dulu pernah kita pelajari itu di awal-awal. Semoga masih ingat. Ini kita belajarnya berurutan loh ya, dari awal tuh apa, nah kesini tuh jadi apa gitu. Kemudian perbedaan antara naratif sama recount. Nah, tadi bisa udah jelasin. Ini ada perbedaan nih satu-satu nih. Naratif itu fungsinya untuk menghibur. Dia biasanya ada konflik. Misalnya film sinetron, ketemu, jatuh cinta, konflik, balik lagi, itu namanya naratif, cerita buatan. Sedangkan recount, dia menceritakan tentang kejadian yang real. Dia nggak ada konfliknya. Orang lagi jalan-jalan kok masa ada konfliknya, ya gak? Kemudian biasanya dia menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah, how to solve them, menyelesaikan masalahnya dari konflik tersebut. Kalau recount menjelaskan eventnya. Event itu karena dia kan habis jalan-jalan, dia jelasin ngapa-ngapain aja. Nah biasanya kalau naratif itu ceritanya mitos, legenda, cerita binatang, folklore, detektif, stories, adventure stories, thrillers, and etc. Sedangkan kalau si recount itu bisa police report, bisa surat, bisa diary, bisa historical records, bisa autobiografis, atau tentang jalan-jalan. Nah kalau si naratif itu to entertain the reader, untuk menghibur si pembaca. Kalau naratif kayak novel itu kan menghibur si pembaca ya, jadi ada konflik-konflik, ada romantis, itu namanya menghibur dan dia fiksi buatan. Sedangkan kalau recount itu menceritakan tentang aktivitas realnya. Nah itu ada keterangan dia fiction, ini non fiksi, kemudian sama-sama menggunakan past tense. Begitu kurang lebih. Masya Allah, ini bener-bener gampang banget loh dicerna. Kalian ulang-ulang aja baca, kalian dengerin video Miss Ella, insya Allah lancar. Nah sampai di sini ya materinya. Semoga kalian memahami, semoga ilmunya masuk, lancar terus sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.